Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya pada malam ini ya tetap masih bersama Sang Prabu. Sang Prabu akan melakukan explore ya kepada suatu tempat makam keramat ya yang mempunyai dengan istilah sebutan nama yaitu makam Sembah Lancing. Nah, makam Sembah Lancing ini ya berdampingan dengan Bandara Udara Noto Hadinegoro yang ada di Kabupaten Jember. Bagaimana kemistisan serta sejarah ya misteri daripada kenapa kok ada nama seperti makam keramat Sembah Lancing, tentunya tetap masih bersama Sang Prabu. Dan tidak lupa saya besar harapan kepada teman-teman yang menyimak video ini ya untuk memberikan dukungannya kepada Sang Prabu dengan memberikan subscribe, like, dan share. Karena pada dasarnya subscribe itu gratis kawan-kawan. Seperti apa? Tetap masih di Sang Prabu. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai di suatu tempat di sini. Seperti yang saya tadi bilang itu makam keramat yang mempunyai dijulukan dengan istilah yaitu Sembah Lancing kawan-kawan ya. Jadi seperti ini ya kawan-kawan, saya sudah sampai di tempat ini. Tempat ini ya satu-satunya makam keramat ya Sembah Lancing ini yang kebetulan berbatasan langsung dengan Bandara Noto Hadinegoro kawan-kawan. Oke, jadi seperti ini ya kawan. Penamakannya makam keramat yang mempunyai istilah dengan julukan Sembah Lancing kawan-kawan. Saya ke utara ya. Ini tembok ya. Ini tembok kawan-kawan. Ini tembok sebelah utara ini perbatasan dengan Bandara Noto Hadinegoro kawan-kawan, atau milik Bandara Udara Noto Hadinegoro ini kawan-kawan. Ini makam, salah satu-satunya makam yang kebetulan berbatasan langsung dengan Bandara Udara Noto Hadinegoro yang ada di Kabupaten Jember kawan-kawan. Coba kita explore ya. Kok ada sepeda kawan-kawan. Mungkin ini pengunjung sini, atau bisa jadi ini kuncen istilah Jawa ya, atau juru kuncinya. Coba kita ke pemilik sepeda ini, sebentar lagi kita cari kawan-kawan. Ini musola ya kawan-kawan. Ini musola yang ada di Sembah Lancing ini kawan-kawan. Oke, kita explore sebelah kirinya musola. Ini hanya ruangan kosong ya kawan-kawan. Oke, kita balik lagi kawan-kawan. Ini di depan ini ada pohon. Ini pohon nangka kawan-kawan. Sebelah sana juga pohon cekah kawan-kawan. Oke, di depan makam ini pohon kakao ini kawan-kawan ya, atau pohon coklat ya di sini. Bahasa ilmiahnya ini pohon kakao kawan-kawan. Jadi seperti ini ya kawan-kawan, penamakannya halamannya Sembah Lancing ini cukup luas ya kawan-kawan. Oke, kita coba explore terlebih dahulu sebelah selatannya makam Sembah Lancing ini kawan-kawan. Ini kayaknya seperti ada tanaman kawan-kawan. Oh, seperti tanaman sayur mayur nih kawan-kawan, terong, cabai nih kawan-kawan. Oke, mungkin yang ngelola ini kuncen atau juru kuncinya itu kawan-kawan.
Coba kita ke samping sebelah kiri ya kawan-kawan. Ini area sebelah kiri daripada daripada makam sembah lancing ini kawan-kawan. Oke. Ini ada sumur ya kawan-kawan. Di sini tidak ada penerangan sama sekali kawan-kawan. Listrik tidak ada kawan-kawan. Ini area belakang daripada sembah lancing ini kawan-kawan. Oke. Juga ada tanaman cabai sama terong nih kawan-kawan. Sayur mayur kayaknya kawan-kawan. Oke. Ini area belakang daripada makam ya kawan-kawan. Oke, jadi seperti ini ya kawan-kawan. Coba kita sebelah selatan ya kawan-kawan. Ini sebelah kiri, ini selatan kawan-kawan, arah selatan. Coba kita ke sini kawan-kawan. Ini sumur ya kawan-kawan. Memakai dengan cara manual ya, seperti digeret. Oke. Ini toiletnya kawan-kawan. Ini sebelah selatan kawan-kawan. Oke. Itu kawan-kawan. Kita kembali lagi ke area depan ya kawan-kawan. Kita coba masuk langsung ke area depan atau makam daripada makam keramat yang menjadi nama sembah lancing ini kawan-kawan. Oh ya kawan-kawan, ini kemungkinan juru kuncinya atau kuncinya kawan-kawan. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa? Pak Hotip. Pak Hotip ya. Jenengan juru kuncinya sini ya? Ya. Oke. Alamatnya mana Bapak sampean? Daerah Talang, Pedukuhan Talang. Oh, di selatan makam ini ya, Talang itu ya. Selatan makam. Selatan ini ya kawan-kawan. Izin Bapak, saya mau masuk dulu Kak Bapak. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Seperti biasa ya kawan-kawan, saya lupa ketinggalan dupa ini kawan-kawan. Kita masuk dulu ya ke area makam sembah lancing ini. Permisi, assalamualaikum Mbah Lancing. Jadi seperti ini kawan-kawan keadaan di dalam makam sembah lancing yang keramat ini kawan-kawan. Di sini hanya mengandalkan penerangan ini kawan-kawan. Minyak, lampu minyak maksudnya, dengan menggunakan lampu minyak hanya kawan-kawan, seperti itu ya. Jadi seperti ini. Assalamualaikum Mbah Lancing, Nun Sewu, assalamualaikum. Oke kawan-kawan, kita sudah berada di dalam makam keramat, yaitu makamnya Mbah Lancing ya kawan-kawan. Kita bertawassul ya dan membacakan sholawat untuk khusus dihadiahkan kepada Mbah Lancing kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kawan-kawan, saya mencoba menghadiahkan wangi-wangian ini yang di pelantara nanti disambungkan oleh bertawassul dan sholawat kepada makam keramat, yaitu makamnya Mbah Lancing ini kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya kawan-kawan, seperti biasa pada malam ini Sang Prabu melakukan eksplor memang penelusuran ini ingin ya menguak suatu
sejarah misteri ya, yang konon ceritanya Mbah Lancing ini dulu itu menurut versi daripada beberapa masyarakat itu merupakan seorang santri yang dalam perjalanannya pulang itu konon ceritanya itu dirampok, dikira bekal yang dibawa itu uang atau harta kawan-kawan. Ternyata Mbah Lancing ini membawa suatu kitab kawan-kawan ya pada waktu itu. Itu versi daripada cerita yang berkembang di kalangan masyarakat kawan-kawan. Tentunya tadi seperti yang diketahui oleh teman-teman, sebelum saya masuk ke area dalam makam ini saya ketemu dengan Bapak Kuncen tadi itu. Mungkin insya Allah sebentar lagi bisa dijelaskan ya kawan-kawan oleh Bapak Kuncen itu sejarah atau kisah daripada misteri yang sebenarnya itu seperti apa kawan-kawan. Biar Bapak Kuncen ini ya yang menjelaskan sebentar lagi kawan-kawan. Oke, sebelum ke sana, makam Sembah Lancing ini kurang lebihnya itu kalau dari arah kota itu kurang lebihnya ditempuh dengan waktu 10 menit atau bahkan sampai 15 menit kawan-kawan. Seperti yang saya bilang barusan, makam Sembah Lancing ini ya, makam keramat ini berada pas di sebelah selatan perbatasan dengan Bandara Noto Hadinegoro yang ada di Kabupaten Jember ini kawan-kawan. Ya, saya sudah bertawasul dan saya juga sudah memberikan hadiah sholawat serta wangi-wangian kepada makam Mbah Lancing ini untuk explore daripada pengungkapan sejarah misteri. Bisa langsung kita menemui dan minta penerangan sejarah ya kepada Bapak Kuncen yang memang Bapak ini setiap malam itu memang ada di sini kawan-kawan. Mari kita langsung keluar kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita sudah selesai ya. Saya sudah selesai bertawasul di dalam kepada makam waliullah ya Mbah Lancing ini. Seperti yang saya bilang barusan, kita atau saya ingin bertanya langsung ya kepada Bapak siapa Pak? Hotip. Kepada Bapak Hotip yang beliau ini sehari-harinya memang bertugas atau dipasrahi ya menjadi kuncen ya, kurang lebihnya seperti itu kawan-kawan. Atau istilah bahasa Indonesia itu juru kunci ya, Jawanya itu kuncen kawan-kawan. Bapak Hotip ya? Iya Pak Hotip. Bapak Hotip, Ya. Perkenalkan nama saya Agung Hotip. Agung ya. Pada malam ini explore channel Sang Prabu Pak Hotip. Ya. Desas-desus daripada masyarakat Pak Hotip tentang makam keramat Sembah Lancing ini, konon cerita yang berkembang dari masyarakat itu, ceritanya itu apa benar Pak Hotip? Sembah Lancing ini dulu itu merupakan seorang santri. Iya. Seorang santri, konon ceritanya tuh pulang dari pondok pesantren yang dulu di area makam Sembah Lancing ini jauh sebelumnya ada bandara, itu merupakan hutan. Betul. Hutan. Oke. Di saat Mbah Lancing ini pulang dari pondok pesantren, nyampe di tengah hutan ini, konon ceritanya Mbah Lancing ini dirampok atau istilah bahasa sekarang kerennya itu dibegal dan bahkan sampai dibunuh, yang dimana dikira oleh perampok atau begal itu Mbah Lancing ini membawa uang atau harta. Nah, Pak Hotip, apakah benar cerita yang saya jelaskan barusan itu yang berkembang di kalangan masyarakat seperti itu Pak Hotip? Atau berbeda versi menurut jenengan sebagai juru kunci? Monggo. Iya. Kalau saya mulai kecil ya, bapak saya itu Mas ya, bapak saya itu masih Joko Bujang ya. Itu ada orang dari Jawa Tengah ya.
namanya tuh Pak Miskan. Ilmunya itu seperti almarhum Pak Yai Ramui. Ilmunya itu. Dia tak Pak Ramu itu sesuatu sosok waliullah ya. waliullah, ilmunya seperti itu. Tapi orang itu dari Jawa Tengah namanya Pak Miskan. Oke. Ya. Selesai itu keliling jam 9 pagi di sini, tahu-tahu ada mayit di bawah pohon besar ini. Di sini katanya bapak saya di Nabdi Meguru, Bapak Oh. Miskan itu. Bapaknya orang tuanya Pak Hutin, Iya. bapak itu Iya. menjadi abdi ya, Iya, atau meguru lah. santri Iya, meguru lah. kepada Pak Miskan itu. Pak Miskan yang dari Jawa Tengah. Jawa Tengah itu. Iya. Oke, terus Bapak. Terus keliling jam 9 pagi, tahu-tahu ada mayit di pohon besar ini, di bawah pohon besar. Dulu area ini yang masih hutan ya. Hutan, Masih iya, hutan, ya? besar, iya, hutan lebat. Dulu masih hutan lebat, Iya. masih belum ada pemukiman. Iya, ada. Itu ada pohon besar, Iya, yang dimana di pohon besar ini menemukan mayit. jasad atau mayit ini ya. Itu. Oke. Digeledah itu ya. Iya, Digeledah itu katanya orang Madura, iya, biasanya keben itulah. iya. Ya, Oke, itu digeledah itu ada kitab Quran. oke, Ya. oke. Nah, ketemunya itu ini anak pondok, anak santri. Masih ada almarhum Pak Yai Sepuh Tempurjo, ya tak? Itu dikabarkan ya. Semuanya santri di sana itu tidak ada kemana-kemana. Oke, Ada ya. oke. Langsung pulang ke sini dikabari, disikar dekat di sini, tidak ada yang ngaku, ya tidak ada Iya. yang ngaku. Iya. Itu sampai jam 4 sore ini, katanya bapak ini ya. Iya. Bapak saya sampai jam 4 sore Iya. ini baru dikubur ini dengan Quran, kitab-kitab. Tidak ada apa luka-luka, tidak apa-apa. Oh, enggak ada luka ya? Tidak ada. Katanya bapak ini. Mbah Lancing ini pada waktu ditemukan tuh tidak ada luka-luka Tidak ada ya? luka. Oke. Cuma itu bantalnya itu keben itu katanya orang Madura itu. Itu apa keben, Pak? Becek. Besek ya? Iya, becek. Seperti tempat wadahnya tape itu ya? Iya, enggak Quran Iya, kitab. Tapi itu dijadikan tempat Quran Quran. atau kitab-kitab. Iya. Oke. Terus Langsung Bapak? di kubur di sini dengan orangnya. Oh gitu ya? Iya, Yaitu yang mempunyai istilah dengan nama Pak Miskan itu. Mbah Lancing ini. Iya, yang menemukan. Jenazah ini ya? Iya. Jenazah ini atau mayit pada waktu itu yang Lancing ini ya? Iya. Oke. Lalu akhirnya dimakamkan di sini. Di sini iya. Dengan Dengan Al-Quran serta kitab-kitabnya kitab-kitab iya. di makam ini. Iya. Oke. Dengan siapa? Pak Miskan. Pak Miskan yang dari Jawa Dari Tengah Jawa itu Tengah. dengan Bapak jenengan. Iya. Oke. Terus Bapak? Setelah itu Pak Miskan itu pesan kepada bapak saya itu ya. Saya pesan kalau saya kerasan di sini saya akan ngerumah. Kalau saya tidak kerasan di sini rumah tenang. Itu soalnya apa? Seperti anak yatim anak itu tidak temu bapaknya, tidak mau desa-desa, tidak kemana-kemana. Lah itu langsung rumah sih bener. Ya lah. Ya. Ah, Yang ini ya, yang Iya, dimakamkan yang ini ini, ya. ya. Langsung dengan bapak itu dicakak dua. Oh, Ini dicatat karena dua. ada kebun jatian ini ya. Itu Ya. kalau bocor itu dikasih daun jati. Oh, dulu tempat ini masih belum seperti ini ya, Pak? Belum. Seperti jaga sawah itu kan. Seperti pondok-pondok yang ada di tengah sawah Iya, itu ya. tengah sawah itu. Belum sebagus ini ya. Belum. Ini Oke. barusan ini kan. Sekitar tahun berapa ini, Pak? Tempat ini, Pak? Saya enggak tahu. Enggak Pas tahu ya. Enggak kira- maksudnya yang sudah direnov bagus seperti ini kira-kira Kira-kira tahun 2010, Pak? oh, enggak. Sekitar tahun 2000-an ini kan. Tahun 2000-an ya. Sudah Sudah. seperti bagus seperti ini ya. Iya, tapi sebelum tidak ada bandara sudah ini wakitnya ini. Oh, Perbatasan ini. perbatasannya ya. Iya, ini perbatasan ini. Oke. Ini saya yang rehab ini. Nah, Iya. pikiran saya itu kalau ada orang ke sini ada tempat yang bersih. Ini saya bikin ini begini. Akhirnya apa namanya itu teman-teman niatnya dikabulkan. Itu orang Mongol yang di Keramik. Ini orang Muktisari, masalah itu orang Jember ya. Oh ya. Yang garap ini. Jadi begini, Bapak. Tempat ini banyak orang yang takut tirakat di sini atau mengaji di sini itu untuk suatu hajat ingin dikabulkan gitu ya, ngalah berkah ya. Daripada makam ini banyak kok, Pak, orang-orang. Insya Allah sepengetahuan saya apa niatnya orangnya itu
saya enggak tahu niatnya orang Iya. itu ya mesti dikabulkan. Soalnya enggak, kalau enggak dikabulkan niatnya tuh orang enggak ada yang selamatan ke sini, enggak ada tiap malam ke sini. Oh Pak. begitu ya Bapak? Iya. Kira-kira Bapak, setahu Bapak, karena Bapak merupakan kuncen yang ada di sini, apa hanya orang lokal itu hanya orang penduduk Jember, atau bahkan ada juga yang datang ke sini nih penduduk yang di luar Kabupaten Jember? Oh, kalau gitu, kalau sampean tanya panjang seperti itu, saya herannya yang dari Lombok. Dari Lombok. Timurnya Pulau Bali. Iya. Oke. Lombok itu saya jam 10 malam Iya. ke sini. Iya. Loh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, dari mana? Saya dari Lombok. Oh, jam sekian naik apa? Saya naik pesawat turun di Surabaya. Saya ada teman di Jember. Saya langsung ke Jember. Ya apa niatnya anu? Saya dapat petunjuk, Pak. Jember, Jawa Timur. Iya. Ada makam keramat namanya ini. Iya itu. Ya, Sembah Lancing ini ya, ya. mimpi saya. Orang itu didatangi mimpi. Mimpi. Oke. Di Jember, Jawa Timur ada makam keramat. Saya ngimpi, Pak. Di Jember, Jawa Timur ada makam keramat namanya ini. Satu. Yang dari Tangerang. Yakin ini sekarang malam ini. Iya. Dari Tangerang. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Assalamualaikum, dari mana? Saya dari Tangerang. Berangkat tadi malam, Pak. Saya berangkat jam ini. Ya, Pak. Saya ngimpi, Pak. Di Jember, Jawa Timur ada makam keramat namanya ini. Saya dijelaskan seperti itu. Oke. Yang dari Tangerang. Oke. Dari Madura ngomong apa namanya itu cucunya ke Honawil Bangkalan. Saya Honahulil Bangkalan. Juga datang ke sini ya Pak? Datang ke sini Cucunya itu ya? ngimpi. Mimpi ya? Iya, ngimpi kalau di Jember ada makam keramat. Keramat. Ya. Iya, Namanya Sembah Lancing Iya, ini. iya, saya dijelaskan seperti itu. Oke Bapak. Oke. Lain yang daerah apa kayak Pesuruan, Pesirian, Iya. Probolinggo, apa namanya, Iya. Jatiroto. Sering ya kesini Oh, ya? sering. Oke. Dari Puger, Gumuk, Iya. Mas, Sukowono, Mendowoso. Sering juga kesini. kesini. Jadi Iya. masyarakat itu yang juga datang ke sini ini yang di luar Kabupaten Jember, Iya. kemungkinan besar ngalah berkah terus dikabulkan oleh Allah Iya. lewat perantara Iya, iya, makam iya, keramat, doa lah. doa dan makam keramat Sembah Lancing ini. Iya. Lalu beliau itu apa Pak? Seperti nadar ya Pak Iya, ya? nadar, ya. Seperti betul, nadar, betul. akhirnya merenovasi tempat ini ya. Iya, iya, iya. Seperti keramik Iya, ini, iya. tembok ini, Iya, begitu iya. ya Bapak? Iya, ya? iya, iya. Oke, Bapak. Bapak, saya mau tanya lagi Bapak. Kira-kira menurut informasi dari orang tua jenengan itu kan dipasrahi itu Iya, iya. oleh Pak Miskan Iya, iya. Jawa Tengah. Iya, iya. Pada waktu itu Bapak, ada nggak bahwasanya itu jenazah daripada Mbah Lancing ini yang ditemukan tuh di tahun berapa Bapak? Tidak ada saya masih, Mas. Oh belum ada sampean ya? Tidak ada. Bapak saya masih si Joko kok masih umur kira-kira 20 tahun. Iya mungkin cerita Bapak setelah Bapak ada dan bahkan sampai dewasa. Iya. gitu. Kalau ceritanya seperti itu, katanya saya tadi itu. Kalau menurut yang berkembang di masyarakat itu, Iya, makam Mbah Lancing ini atau sesosok jenazah makam Mbah Lancing ditemukan itu katanya Bapak ini sebelum era Belanda masuk di sini Bapak. Kemungkinan soalnya namanya Pak Miskan yuk umurnya 127. Bapak saya ini umurnya 87. Oh gitu ya. Iya, saya tidak tahu. Oke. Bapak saya masih bujang kan ya. Bujang ya pada waktu itu ya. Iya, sekitar umur 20-an katanya Bapak. Kalau ini Bapak, meninggalnya atau ditemukannya jenazah ini benar nggak Bapak? Mbah Lancing ini merupakan korban pada waktu zaman dulu. Iya, itu, iya, iya. Itu dirampok atau dibunuh Bapak? Ya, Bapak saya tidak ceritanya. Tak cerita. Ya? Tidak cerita, coba ceritanya seperti itu. Katanya Pak Miskan Hanya menemukan itu ya? yang menemukan dengan Bapak kan, Bapak saya yang mengubur dengan itu, tidak ada yang luka-luka. Oh nggak ada ya? Tidak ada, cuma cerita yaitu itu kalau ketemunya anak pondok anak santri, kitabnya itu Sama mondok, Al-Quran itu ya? ya mondok di mana tidak ketemu itu, apa waktu perjalanan baru pulang tidak tahu. Oh nggak tahu ya Bapak? Iya Bapak saya tahu-tahu ada mayit di sini. Ada kan? mayat di situ ya? Iya. Bapak, saya mau tanya ke jenengan. Selama jenengan jadi kuncen di sini, ada nggak Pak sesuatu aktivitas mistis, gangguan lah istilahnya itu yang
di luar daripada makam Sembah Lancing ini. Contoh Bapak, ini kan dulu ini kan masih hutan Bapak. Iya, iya. Dan ini kan baru era sekarang nih yang dibangun tempat bagus Iya, iya, seperti iya. ini. Saya tadi explore itu keliling Bapak, itu tidak ada arus penerangan listrik Bapak, seperti yang kita ketahui ini. Udah. Oke, selama Bapak di sini, pernahkah Bapak itu diganggu oleh makhluk gaib atau bagaimana Bapak? Yang selain daripada Sembah Lancing. Oh iya. Kalau makhluk-makhluk itu saya tidak bisa cerita, tapi tidak tiap malam tertentu. Saya tahunya. Malam-malam tertentu ya Bapak ya? Malam apa malam mesti ada. Itu ya. Iya. Contohnya seperti apa Bapak? Loh. Boleh dong kita Iya, itu iya. jenengan. Berdiri saya mas kalau Iya, tidak apa-apa Bapak. Iya, Tidak apa-apa. Memang kita ketahui bersama kan memang tempatnya seperti ini Bapak. Coba ceritakan pengalaman Bapak itu seperti apa Bapak? Duh, ya apa ya kalau cerita saya mulai dulu masih ada orang banyak saya tidak berani soalnya apa orang itu iya kalau ada saya kalau tidak ada saya pikiran saya kalau malam takut orang ketakutan iya Oh, gitu. iya saya tidak bisa cerita tapi kalau anu itu ya mesti masih sekarang ya malam-malam tertentu mesti ada. Seperti apa Bapak? Udah apa-apa Bapak? Iya Ya, apa, berbagi misalnya, kisah lah Bapak iya, dengan saya. dalam apa kayak ya yang menghantui lah pokoknya Iya, lah. contoh seperti apa itu Bapak? Nah, saya dulu kan gini, Iya. saya kalau ini ya, Iya. kalau makam ini saya tidak bisa jelaskan cerita namanya, cuma saya megang dulunya ya Iya. anak lancing, Iya. tapi sekarang sudah sepuh namanya hamba lancing kan Iya, itu kan. betul. Betul Bapak. Nah itu dulu sumur ini gaib ini, Iya, di belakang ada sumur Bapak. iya, gaib itu mas. Kenapa udah makan Ya, kok bisa gaib itu Pak? Masa dulu Iya. siang ada cemplong di sini, saya tidak tahu, tapi firasat saya itu memang ada firasat bikin sumur di sana. Oke. Ya, Iya. nah, tahu-tahu saya minta petunjuk kepada alam. Iya. Tahu-tahu ada orang dari sana, masih zamannya kopian. Oke. Ada kolam, kok ada orang ambil wudhu ya, ambil wudhu Oke. langsung masuk. Tapi belum gini, belum plester ini, Iya Bapak. cuma urat karet ini. Iya, Saya duduk di sini dulu. Termasuk bangunan tembok ini masih belum ada ya? Belum ada. Iya. Tahu-tahu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya akan tanya aja, waalaikum saya cepat melek. Iya. Mana orang? Nah tahu-tahu bulan puasa tanggal berapa enggak tahu. Siapa bikin sumur semalam jadi itu? Ini berarti tidak diketahui siapa yang bikin ya Bapak? Ya tahu, tapi saya kalau yang bikin saya enggak tahu, tapi cemplungnya sudah ada. Nah iya, maksudnya Bapak sebagai juru kunci di sini, sumur ini Bapak tidak tahu persis siapa yang menggali atau yang membuat ya? Iya, enggak tahu saya, Nggak tahu tapi ya? cemplungnya sudah ada Oke. siangnya. Nah, Tiba-tiba sumurnya memang sudah ada gitu. ya enggak, digali semalam itu, semalam. Yang gali. Iya yang gali. Tapi yang gali Bapak tidak tahu siapa? Enggak tahu, Oke. saya enggak tahu. Oke. Nah, saya di Deloseri saya paginya ngerek pasirnya itu. Oke. Semalam itu. Semalam ya jadi ya? Jadi. Oke. Nah, kalau apa tempat WC belakangan itu dah. Iya. Nah, saya kira-kira saya Deloseri katanya orang mana. Tapi saya naruh cemplungnya saya enggak tahu siangnya. Enggak tahu. Iya Bapak. Pikiran saya perkebunan. Mesti zaman kopian kan. Iya Bapak. Nah, tahu-tahu bulan puasa semalam itu mari. Sudah selesai sumur, ya? Selesai. Kan gaib sumur itu. Iya. Nah, saya itu mikir orang mana yang kali saya Deloseri. Apa namanya pikiran saya apa ngeliling katanya orang Jenggawa mana yang Iya. bikin saya enggak tahu. Iya. Orang Jenggawa ya sudah orang Jenggawa mana enggak tahu. Nggak tahu, orang, Bapak, ya? Iya. Oke, selain itu Bapak, Hmm. hal mistis atau keangkeran apa lagi yang Bapak pernah mengalami Bapak? Kangeran ini. Mungkin ya seperti pernah mewujudkan diri, makhluk astral atau makhluk halus itu, atau seperti mungkin kayak Iya ya. ya seperti itulah, mungkin Bapak paham ya. Iya. Seperti apa Bapak? Ya kadang-kadang itu mas ya kadang dulu tuh ya keliweran di sini. Di depan ini ya. Ya di depan ini kadang. Tapi enggak tiap malam enggak. Itu kira-kira Bapak sesosok seperti apa Bapak? Ya
Ya seperti manusia itu. Iya, apa laki-laki atau perempuan? Ya, yang kemungkinan ya saya akan jelas baju putih itu. Iya. Coba kadang-kadang kelihatan, tapi saya sendiri itu kan kayak apa ya? Apa namanya? Tuh, kadang kelihatan rambutnya di sini panjang ya, orang perempuan ya. Kadang-kadang kadang dari ya kadang langsung keluar di sini kayak orang laki itu sana itu. Oke. Ya saya salam, assalamualaikum. Iya. Ya, Tapi terkadang perempuan tuh juga iya, nampak ya, menampakkan diri ya, iya. sesuai itu ya. Tapi kalau perempuan tuh kira-kira pikiran saya tuh bukan ini. Iya, paham Bapak. Iya. Bukan ini, Iya. yang jelas bukan ini Iya, Bapak. iya. Mungkin Iya, apa energi Iya, iya. selain Mm-mm. Mbah Lancing ini Tapi atau penunggunya Mm. yang dulu ceritanya kan ini tempat hutan Bapak. hutan. Iya. Kalau yang saya dengar informasi dari masyarakat itu konon itu Bapak di tempat ini itu juga ada penunggunya seperti sesosok perempuan Bapak. Oh ya, memang. Memang ya, Iya, betul ya. tapi saya itu tidak meyakinkan kalau itu. Tapi sering apa? Sering Menampakkan menampakkan wajah, ya menampakkan wajah. Tapi seleranya tidak kelihatan. Wajah nggak kelihatan Tidak ya. cuma liwat. Cuma gitu. lewat tapi rambut panjang gitu. Iya. Oh, gitu ya Bapak. Iya. Oke. Kalau yang lain-lain itu biasa kadang merupakan orang. Jadi kadang-kadang di masalah itu ya. Iya. Kadang-kadang ada orang sembahyang, saya masuk tidak ada. Oh gitu ya Bapak. Iya. Oh. Berarti Berarti benar ya sosok Iya. perempuan tuh selain Iya. daripada Iya, Mbah iya. Lancing ini juga sering menampakkan Iya, eksistensi tapi- perwujudannya ya Bapak. Iya, tapi kalau saya itu kalau yang wujud perempuan itu saya tidak meyakinkan kira-kira luar dari ini. Iya, saya yakin juga Bapak, itu pasti di luar dari ini Bapak gitu loh. Karena pada prinsip dan dasarnya itu kan tempat ini dulunya itu seperti yang Iya, Bapak iya, bilang itu kan iya. hutan belantara di sini Oh Bapak. iya, hutan lebatnya. Iya. Bapak, makam Mbah Lancing ini dikeramatkan kira-kira ada sesuatu mungkin malam-malam tertentu atau bulan-bulan tertentu seperti bulan 1 Suro Hmm. atau malam Jumat Legi atau Kliwon. Ada nggak Pak kira-kira masyarakat baik yang ada di Jember, baik yang asli dari Jember ataupun di luar Kabupaten Jember itu yang datang ke sini Bapak? Loh. Di malam-malam keramat itu. Oh iya, kalau dari Tegal Gede itu Pak saat ini tiap tanggal 1 Suro. Setiap tanggal 1 Suro Iya, ya? iya, tapi saya itu ya sering di sini. Iya, iya. Ada lagi yang yang dari mana? Yang dari Paci itu tahu tak? Pak Yai Juari yang punya pondokan. Oh, Itu. Kiai Juari. Iya, Oh. itu tiap malam Kamis malam ini. Kalau sekarang tidak datang, itu Berarti ke sini ya, Bapak? iya, itu apa namanya itu selawat Noria 4.444. Kiai Juari itu ya? Iya. Di sini ya? Iya, tapi banyak temennya. Sekaligus mungkin sama santri-santrinya ya? Iya. Pas kalau yang Habib Agil ini ngomong cucunya Habib Agil tiap malam Jumat itu. Mesti ke sini ya? Iya. Kalau malam 1 Suro tuh mesti ada ya, Pak? Oh iya, kadang dari Patra, dari Maisan, dari Sukowono kadang. Tapi yang rutinnya itu Pak Yai Syatimin yang dari Tegal Gede itu. Dari gede itu ya? Iya. Bapak, saya mau tanya Bapak. Dari Mbah Lancing sendiri, pernahkah datang kepada Bapak, baik itu secara langsung ya, berwujudan beliau, atau lewat mimpi kepada Bapak? Ya kalau lewat mimpi saya tidak ngomong sering, tapi tapi yang kejelasan 2 kali saya. 2 kali ya Bapak? Seperti apa itu Bapak? Wujud manusia sungguhan. Mbah Lancing ini Iya. ya? Oke. Tapi siangnya datangnya siang. Siang ya? Saya susah. Iya. Susahnya itu saya tidak punya keinginan apa-apa, ingin menjembarkan ini kan. Iya. Saya susah. Iya. Saya duduk di sana, tapi belum seperti ini masih. Belum masih ya? Masih Iya. plester biasa ya? Iya. Di sebelah sana ya? Iya, saya Oke. duduk di sana. Tahu-tahu ada orang dari utara sini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kayak aja susahnya sampean. Pak siapa nih? Ya Pak Udin. Apa yang susah? Ini Pak ingin rehawani, ya apa ini? Modal tidak ada. Iya. Tapi ada persiapan. Jangan susah-susah. Kalau seperti coba sampean itu mengumpulkan kertas rokok seperti ini. Iya Bapak, iya. Ada rokok Surya, ada rokok Grender. Iya. Apa itu betul 14 itu kan? Iya, iya. Seperti ini.
Nah, saya mengumpulkan di sini sampai 10 Bungkus ya? 10 bungkus Iya. ini adanya. Iya. Langsung ditindih awalnya itu atas saya itu. Oke. Langsung ditindih. Jangan susah-susah banget. Kapan yang digarap ini sudah cukup. Kira-kira ya kalau sekarang ini Pak, kalau uang besar itu paling 1 juta lah gampangannya. Iya. Langsung buka Pak. Enggak Pak. Uang ini 1 juta ratusan ribuan. Itu ya Pak? Iya. Tapi Bapak tidak kenal ya sama ini? Enggak kenal. Wah, Saya, Pak, saya maaf Pak. Oh ya apa waktu Anda berkatanya ngerap? Iya. Saking tadi Pak, nyata uang ini 1 juta saya ambil. Tapi saya dikumpulkan kertas-kertas, angkat tangan saya. Iya. Masuk saya ke sumur, Iya. tahu-tahu orang itu ke sana, ke selatan. Saya kok nderdek, kejar orang, enggak ada orang itu. Enggak ada ya Pak? Enggak ada. Saya tadi tanya. Hilang begitu saja ya? Hilang. Ya Allah. Ya itu kejelasan. Anu ya, apa keajaibannya ya? Iya. Dengan datanya orang itu Iya. sama Pak Hotip dilihat lagi karena arah ke selatan, Iya. ternyata enggak ada. Iya. Setelah Pak Hotip kembali lagi Iya. melihat apa tadi itu Uang? ternyata uang ya, Iya. 1 juta itu 1 ya? juta. Masya Allah. Saya enggak ngambil. Masya Saya dibawa dengan orang itu. Iya. 1 kali, 2 kalinya. Saya tempat tidur di sini. Iya. Langsung salam, assalamualaikum. Jangan tidur terus. Bilang gitu ya? Iya malam. Itu malam ya? Malam. Bapak, ya? Wujud kalau itu. Tapi saya kok lupa enggak sampai tanya namanya itu saya. Itu ya Bapak? Iya, lupa saya. Tapi Bapak ingat nggak vis wajahnya itu? Oh iya, Ganteng Bapak? Ganteng. Oh, gitu ya? Orangnya tuh. Iya. Pakai surban-surban. Oh iya, surban bagus ya. Allah, Masya Allah. Di sini saya. Di sini. Iya, itu wujud ya Pak, bukan mimpi ya Pak? Wujud itu. Cuman bilang jangan tidur terus gitu ya? Jangan tidur terus. Kawan-kawan, bulu kuduk saya merinding nih kawan-kawan. Makanya saya Bulu kuduk saya merinding kawan-kawan. Makanya saya kan kalau ada orang tanya saya enggak cerita. Oh iya, tidak apa-apa, mungkin itu Udah, begini Pak. kalau sampai hari kan malam enggak apa. Iya. Saya Terus? makanya saya coba saya pikiran saya ya. Kalau enggak ditugas yang membuat hidup saya enggak dibayar di sini kan. Iya Bapak. Iya, tak? Saya ikhlas pagi, Iya. sore jam sekian ke sini kan. Alhamdulillah. Iya. Enggak, pada saya ini pembagian rezeki dari yang membuat hidup saya sudah alhamdulillah. Cuma Betul, saya pingin betul Bapak. menjembarkan ini. Iya Bapak. Minta ini saya. Iya. Ya ampun. Ya. Iya Bapak. Iya. Ini saya garap gapuran, saya enggak pernah minta 1.000 rupiah. Kalau ada orang naruh ya 10.000, 5 sampai 1 tahun itu gapuran. Gapura depan itu ya? Iya. Oh alah. Iya. Iya Bapak. Oke Bapak, mungkin itu pengalamannya Bapak ya di sini. Bapak di sini ini kuncen di sini kurang lebihnya sudah berapa tahun Bapak? Kalau saya sendiri Mas, Iya. yang aktif Iya. kira-kira ya memang saya itu mulai dulu. Iya. Mesti ada bapak, saya sering sini tidak ada bapak, tapi Iya. tidak aktif kayak sekarang. Sekarang ini kan saya ditugas dengan PTP, Siap. saya disuruh bersih ini. Oke, siap. Dengan desa, dengan bandara. Iya. Ya saya Namam Terong, Lombok Iya. di belakangnya. Oh gitu ya Bapak Iya. ya. Nah, saya ngomong sampai ke desa, kalau saya disuruh bersihkan jangan ada yang ganggu. Kalau ada yang ganggu, nanti sudah bersih ada yang ganggu kayak dulu saya mendatangkan ini Iya, ada iya. ini saya tinggal. Oh, iya. Kalau sekarang jangan dengan Pak Firdaus komandannya AO. Iya. Kalau waktu bilang ke saya, ya enak sekarang. Iya. Kalau ada apa-apa saya lapor. Iya. Izin Bapak, saya mau tanya. Ini kan di sebelah utara kan Bandara Udara Noto Hadinegoro, punya Kabupaten Jember. Ini memang dikhususkan dan dikasih ya tempat ini ya untuk Mbah Lancing ini ya. Iya, ini sekarang gini Mas. Iya. Ini sudah diwakafkan ke makam. Oh tanah ini ya, Iya. tempat ini ya. Iya. Khusus makam Mbah Lancing ya. Saya sendiri tidak mengaguni, cuma saya akan ngerumat. Iya. Ini tidak ada yang punya. Siapa gitu. yang punya ini? Kalau saya orang berdoa ya sudah orang Iya, berdoa. Tapi kalau ada orang minta izin sampai seminggu, saya izin ke bandara. Oh gitu ya Bapak. Iya, ngomong saya. Seperti orang tirakat gitu. Iya. Oh, di sini juga Iya. sering ya Bapak dijadikan tempat tirakat, Iya. meditasi gitu. Iya. Oh. Tapi saya
bangunan apa? Ada orang minta ini, apa ritual di sana. Berapa minggu? Kira-kira pada minta KTP-nya, saya minta taruh di sana. Oh begitu ya Bapak Iya. ya. Itu mekanismenya ya Bapak ya. Apabila ada orang yang mempunyai ingin hajat Iya. dan ingin laku tirakat atau nyepi di sini Iya. harus izin dulu ya Pak. Iya, apa saya ngomong ke sana. Karena ada dulu dari keraton. Iya. Siangnya ke sini. Iya. Nah, saya jam 8 ada dari daerah Gayasan ini. Tahu-tahu ada bel dari Pak. Pak Tep, cepat pulang. Ada di mana ada di Gayasan Pak? Apa? Itu ada orang jerit-jerit di makam. Tahu-tahu ada mobil di sini. Iya. Anak kecil sekian ini. Tapi gurunya itu ya siangnya ke sini. Iya. Nggak ngomong ke saya itu kalau Mungkin ada survei dulu ya. iya disuruh. Oke. Tahu-tahu malam ada anak-anak jerit Iya. kira-kira SD lah Iya. kelas 4 lah dari keraton. Iya. Saya langsung ya. Langsung Assalamualaikum. Dari mana ini Pak? Dari keraton dulu. Kok ada jerit? Kembangnya di sini. Tahu anak-anak apa dimandikan air kembang itu. Di sini Iya ya. di sini. Dulu pas gurunya itu lah, sampean kan tadi ke sini, sampean kok kena ngomong ada siapa itu tadi ke sini naik sepeda? Enggak ada. Katanya siapa? Enggak ada. Saya dimarahi. Sampean itu enggak kena. Iya. Saya ngomong. Seharusnya izin Bapak Iya. ya. Kalau memang melakukan ritual Iya. seperti apa gitu. Tahu-tahu ada jeruit, gemeteran gini. Iya, anaknya. iya. Dimandikan kembang. Iya, kembangnya penuh di sini. Mungkin itu kelihatan Bapak. Iya benar. Sosok-sosok mungkin yang ada penunggu di sini mungkin kelihatan. Kalau anak kecil kan Iya. apa mata batinnya masih Iya. bisa tembus Bapak. Iya. Kira-kira begitu. Iya, kira-kira seperti itu. Jerit anak. Saya di bel dia. Saya cepat ke sini bawa sepeda. Mas. Iya Bapak. Pas gurunya dimarahin, jangan gitu ngomong. Iya. Saya itu ngomong biar tahu kalau ada yang ngurusi ini, kalau ada yang jaga. Iya. Iya kalau dulu orang nginep 1 tahun, Iya. 6 bulan, tidak ada Iya. yang jaga, tahu-tahu ada orang dipukuli. Karena pernah di sini. Pernah terjadi Pak? Pernah terjadi dipukuli orang. Tapi ngomong ke Kasun Talang itu Iya. tidak diterima, bukan anak buahnya kan. Iya. Anak Jerambelut itu ada lagi dari mana? Dari mana nih? Itu dari Pontang ya juga dipukuli orang. Dari mana nih? Kemuning Calok itu Iya. ya juga ya dengan istrinya itu. Dipukuli orang juga ya. Iya. Ya mungkin karena tidak izin begitu. Enggak, Atau bagaimana Bapak? apa itu kadang-kadang bukan peguron itu ngaku-ngaku peguron Oh, itu. gitu ya. Iya, minta panglarisan. Panglarisan nak jalan uangnya aja ya dia akan Hanya diambil uangnya. Iya. Ternyata istilah bahasa Jawanya itu tidak manjur Iya, ya. Atau tidak ngefek iya, gitu ya. iya. Kalau saya sendiri masih kalau Anawati sama doa sendiri sama apa Iya. mudah-mudahan yang membuat doa saya Iya. diterima dengan dikit. Cobalah mendoakan apa ya Yasin istighfar wassalam di sini. Saya Iya. terserah sampean. Iya. Nah, kalau ada dikabulkan apa nih ada? Ini selamatan di sini. Kalau di yang di sini itu ya, Iya. kalau yang rutin yang biasa orang selamatan hari Selasa dulu hari itu. Tapi tiap harinya itu ada. Tiap hari itu ada ya? Pak? Iya tiap hari enggak pernah kosong. Masih orang Alhamdulillah. 1, 2. Iya. Ya saya ngumpulkan kadang itu ada selaber itu 1000 Iya. ketek. Saya kumpulkan. Iya. Nah, saya sendiri. Dan enggak 100% paman saya megang uang ini Iya, saya enggak punya rokok, saya ngambil beli rokok. Iya. Iya enggak 100%. Ya mungkin nggak masalah Bapak. Iya. Kan Bapak ini yang seperti tadi yang saya bilang itu kan Bapak kuncen di sini. Sudah diberi kepercayaan lah. Alhamdulillah. Baik dari aparatur pemerintahan Iya. ataupun terlebih dari sosok Mbah Lancing itu Iya. sendiri. Iya. Kan tidak begitu gampang Bapak. Oh, Menjadi iya. kuncen itu kalau bukan dari atas silsilah atau mempunyai bagian Iya. atau makom sebagai Iya. kuncen tidak bisa Bapak. Nah makanya itu Mas. Iya. Orang berapa sini? Enggak kuat Mas. Oh, Nah, gitu. orang itu kan ngomong, kok Pak Hatip kok betah? Coba pikirkan saya ya, pikiran Iya, sendiri. iya. Saya pagi bersih-bersih, Iya. jam 8 Iya. bersih saya berangkat. Nanti sore jam 3, jam sekian. Umpamanya nunggu di sini umpama lah ya, mengandalkan ini yang membuat hidup saya itu apa yang tiap harinya saya. Oke. Lah. Itu secara logika Bapak. Iya. Tapi kembali lagi seperti yang dijelaskan oleh kitab-kitabnya Allah kan ya, Iya, amin. bahwasanya rezeki itu
memang sudah ada takaran dan sudah ada yang ngatur Iya. Bapak. Tidak akan mungkin tertukar Bapak. Iya, iya, iya. Ya bagi saya alhamdulillah makam Mbah Lancing ini ada yang ngurus atau ada kuncen seperti Bapak. Iya, iya. Bukannya begitu Iya. Bapak. Kalau saya berkeyakinan Bapak dalam batin terdalam Mbah Lancing ini bukan seseorang yang biasa Bapak. Iya. Mbah Lancing ini setelah saya lihat secara batiniah, Iya. secara mendalam, beliau ini sosok yang soleh Bapak. Iya, memang Mas, memang iya. Saya sendiri memikirkan apa bapak saya sampai mentitipkan ke saya itu akhirnya sudah bersih. Kalau udah saya bersihkan yang cobalah apa ambil hikmahnya juga katanya bapak. Pak Miskan ya juga ya bersihkan itu banyak hikmahnya tuh. Nggak usah kemana-kemana. Mikir-mikir saya kalau ada orang apa ada katanya dirampok orang itu kan katanya bahasa enggak sembrono, mesti ditanya duluan kan. Oh iya Bapak. Apa itu? Iya. Ayo diturunkan. Enggak Iya. mungkin orang itu parumoro Dirampok dirampok. ataupun Iya. iya. Lah makanya orang itu kalau ini dirampok itu hayalan. Oh itu hayalan atau itu istilah bahasa sekarang itu hoax ya Bapak? Iya. Oh lebih tepatnya seperti itu ya? Iya, coba pikir sampean sendiri, Mamon sampean bawa, enggak romoro sampean dirampok kan, mesti ditanya, Betul. apa itu? Betul. Kan gitu kan. Apalagi orang itu bawa kitab, enggak mungkin Pak Romoro dirampok, ditanya dulu. Iya. Kalau tahu kitab masa tega tak? Iya atau dirampok. Tidak mungkin lah Enggak Bapak. mungkin lah, makanya itu orang itu bikin omongan. Oh begitu ya Pak? Iya, Oke. kalau ceritanya dengan Pak Miskin dengan Bapak ya seperti itu. Seperti itu yang saya menjelaskan tadi itu ya. Iya, enggak ada yang luka-luka. Tahu-tahu apa orang anak itu kesakitan, Iya. tidur di sini. Atau bisa jadi tirakat, Iya, iya. meditasi di situ. Iya, Kita kan juga tidak iya, tahu. apa, di perjalanan apa akan mondok apa pulang dari pondok enggak tahu. Oh, gitu ya, Bapak? Iya kan seperti musafir kan. Iya, iya, iya. Seperti itu. Nah, itu katanya bapak itu bapak ini memang enggak ada yang luka-luka cuma keterangan saja. Oh begitu ya Itu. Bapak. Oke. Oke kawan-kawan Sang Prabu, apa seperti yang saya jelaskan dan bilang tadi, ternyata alur daripada sejarah apa sesosok Mbah Lancing itu sendiri, ternyata itu meninggalnya beliau tidak dalam keadaan dirampok atau dibunuh kawan-kawan. Cuman memang kebetulan pada waktu itu beliau ini memang sudah wafat atau meninggal di tempat itu kawan-kawan. Oke, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Apa atas keterangan daripada Pak Kuncen ini, Pak Khotib ini, tidak lupa saya kepada kawan-kawan seperti biasa, silahkan komentar di kolom komentar kira-kira aura yang ada di makam Sembah Lancing ini positif atau negatif kawan-kawan. Silahkan cek komentar di kolom komentar. Dan saya rasa sekian explore pada malam ini Sang Prabu terhadap makam keramat Sembah Lancing kawan-kawan. Oke Pak Khotib, Iya. kira-kira seperti itu Pak Khotib. Iya, iya. Dan terima kasih Ya, saya sudah disambut dan diterima di sini. Iya, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan Pak Khotib dan sekeluarga selalu diberi lindungan dan kesehatan panjang umur yang barokah sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Begitupun juga dengan apa teman-teman yang lain yang sempat mengunjungi makam keramat Sembah Lancing ini. Iya, iya. Pak Khotib. Begitu ya Pak Khotib. Iya, iya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya dari Sang Prabu. Terima kasih. Iya, Sekali lagi, saya akhiri explore Sang Prabu pada malam ini. Iya, Dan terima kasih atas klarifikasi dari jenengan. Kira-kira begitu Pak. Iya, iya. Begitu ya kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini dan atas penjelasan Pak Khotib ini sebagai juru kuncen. Oke. Terima kasih Pak Khotib. Ya, terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gitu ya kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sedemikian dulu ya explore malam ini channel Sang Prabu terhadap makam keramat Sembah Lancing.
Tidak lupa bagi kawan-kawan yang sudah memberikan dukungannya dengan memberikan subscribe, like, dan share. Saya ucapkan terima kasih dan semoga atas kebaikan daripada kawan-kawan semua digantikan oleh rizki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.